بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وعمدنا بمدده وحفظ علينا ببركاته وأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بأفضل محامد الثناء عليه والتعظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بأكرم ما صلى عليه خالقه الكريم، وعلى آله وصحبه وأتباعه الطيبين الأبرار المتبعين لهديه وآدابه المتقين الأطهار. اللهم ارزقنا اتباعهم في القول والعمل، وأمتنا على سنتهم وحبهم عند انتهاء الأجل. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة سميتها من أدب الإسلام، جمعت فيه جملا مختارة من أدب الإسلام الحنيف. رأيت كثيرا من إخواني وأحبابي يغفلون عنها ويخطئون معرفتها رجالا ونساء، فأردت بجمعها تذكيرهم بها، ولست بأحسن منهم فيها ولا بأغنى منهم عنها، وإنما هو التواصي بالحق وبالصبر وامتثال صريح الأمر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نفعني الله وإياهم بالذكرى وبهذه الرسالة وسواها، وتولانا بعنايته وهدايته في الدنيا والآخرة، وهو الذي يتولى الصالحين. Merupakan mukaddimah dari beliau. Ulama mengatakan mukaddimah itu ada yang disebut mukaddimah, ada yang disebut mukaddamah. Mukaddimah itu yang ditulis, memang ditulis sebelum dia menulis isi daripada kitab atau buku. Tapi kita kalau sedang menulis, terutama yang kuliah, itu biasanya mukaddimah itu tulis di terakhir. Setelah selesai pembahasan baru mukaddimah tulis di terakhir. Ini kata ulama yang seperti itu mukaddamah, tulisannya terakhir tapi letaknya di terakhir di awal. Kalau mukaddimah itu ini hanya istilah saja. Kalau mukaddimah itu biasanya sebelum dia nulis isinya, memang mukaddimahnya ditulis dulu seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ciri-cirinya banyak kalau dalam kitab-kitab ya. Ketika ulama menggunakan kata qala, misalnya seperti Ibnu Malik, qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki, yaitu salah satu ciri-cirinya berarti muqaddimahnya itu ditulis sebelum menulis isi daripada kitabnya. Qala Ammar, ada yang mengatakan ketika qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki, dia disebutkan bahwa itu ditulis setelah menulis isi daripada kitab. Kalau menggunakan ilmu mudhari misalnya yaqulu raji rahmatal ghafuri, yaqulu itu biasanya ditulis sebelum menulis isinya. Memang muqaddimahnya ditulis dulu. Muqaddimah itu minimal terdiri dari 3. Yang pertama itu basmalah, yang kedua hamdalah, tidak anti kitabillah sebagaimana Al-Quran, Al-Fatihahnya ada basmalah, ada alhamdulillah. Lalu yang ketiga adalah sholawat kepada Rasulullah. Ini minimal isi daripada muqaddimah. Ada yang ditambah lagi dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Kemudian ditambah dengan doa-doa. Itu minimal muqaddimah apapun, muqaddimah pidato, muqaddimah tulisan, muqaddimah apapun, minimal 3 unsur: basmalah, hamdalah, dan sholawat. Dari sini sudah terpenuhi unsur-unsur tersebut. Beliau tadi disebut sudah dibacakan, ada basmalahnya, ada hamdalahnya, ada sholawat, dan ada salamnya juga. Wassalatu wassalamu, karena banyak ulama yang berpendapat bahwa sholawat tanpa salam itu makruh. Kalau hanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, gak ada wassalimnya, atau hanya wassalatu saja, gak ada wassalamunya, maka ulama mengatakan makruh karena perintahnya dalam Quran dua-duanya. Sallu alaihi wasallimu, bersolawatlah dan bersalamlah. Maka kalau hanya salah satunya, hanya bersolawat saja lalu meninggalkan salam, makruh kata mayoritas ulama, seperti yang dibahas dalam banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang solawat. Maka sebisa mungkin kalau kita bersolawat dua-duanya ini minimal. Kalau mau ditambah lagi barokah wa barik gitu kan, Allahumma sholli wa sallim wa barik, atau wa'adzim wa karrim. Tapi paling tidak 2 ini, Allahumma sholli wa sallim kalau menggunakan fi'il amar, atau kalau menggunakan menggunakan isim wassalatu wassalamu, atau kalau menggunakan fi'il madhi wa sallallahu wa sallama. Nah,
ada salawatnya, ada salamnya. Bahkan kalau kita lihat dalam Quran perintah membaca salam itu ditaukidi lagi. Ada maf'ul mutlaknya di akhir, wasallimu taslima. Kalau salawat cukup satu, sallu alaihi wasallimu taslima. Ini menunjukkan penting juga kita mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dan juga di sini kepada keluarganya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, pengikut-pengikutnya, al-muttabi'ina li hadihi wa adabihi, al-muttaqin al-athhar wa adabihi. Ini disebut dalam ilmu balaghah muqaddimah semacam ini, namanya bara'atul istihlal. Jadi ketika seorang orator atau seorang penulis sudah menyebutkan muqaddimah, dari muqaddimahnya saja biasanya pendengar tuh tahu, oh ini sebentar lagi nih bahas ini nih, karena muqaddimahnya udah mengarah ke sana. Jadi kalau misalnya tentang pernikahan, muqaddimahnya sudah menyinggung pernikahan. Alhamdulillahilladzi syara'a lana nikah wa harrama, oh pasti pernikahan nanti ini. Jadi namanya muqaddimah seperti itu dalam ilmu balaghah disebut dengan bara'atul istihlal. Di sini juga al-muttabi'ina li hadihi wa adabihi, karena kitab ini adalah kitab adab. Maka Allahumma adi, kemudian beliau di sini berdoa. Nah, ini pentingnya kita ngaji kitabnya ulama, terutama ulama yang bukannya sekedar ulama rabbani, wali dari walinya Allah. Kalau mungkin doa kita nggak diterima oleh Allah, ini yang berdoa beliau, Allahumma rzuqna, kata beliau, ittiba'ahum fil qawli wal amal. Fil qawli wal amal. Mudah-mudahan, kata beliau, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengikuti mereka semua, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, keluarganya, dalam ucapan dan dalam perbuatan. Dalam ucapan dan dalam perbuatan. Sebab kadang kita ini hanya bisa mengikuti ucapannya. Jadi suruh ngomong pintar, suruh ngelakoni atau akol. Itu kita. Makanya Busiri itu kalau kita terlanjut yang sudah kita baca tadi, astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi nasdan li hukumi. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, min qawlin, dari ucapan, bila amalin yang tidak aku lakukan. Suruh ngomong pinter, suruh suruh nyuruh orang pinter, tapi dirinya sendiri kan ngelakoni. Makanya beliau di sini berdoa, kita mudah-mudahan, kata Allahumma rzuqna tiba'ahum fil qawli wal amal, dalam ucapan itu dan dalam perbuatan. Wa amitna ala sunnatihim wa hubbihim inda intihail ajal. Masyaallah. Amma ba'du, ini pembatas antara muqaddimah. Fahadihi risalatun latifatun. Ini hanya risalah latifatun yang singkat. Samaituha, aku beri nama, kata beliau, min adabil Islam, sebagian. Karena Islam itu semuanya isinya adab. Dalam akidah fiha adab, dalam syariah fiha adab, dalam kehidupan sehari-hari fiha adab, semuanya isinya adab. Kita sudah ngaji kitab adab juga di Masjid Darussalam sejak Jumat subuh, kitab adab, semuanya isinya adab. Makanya beliau menyebutkan min adabil Islam, min di sini disabai untuk menunjukkan sebagian daripada adabnya Islam. Sebagian kecil. Banyak nanti apa yang dalam Islam nggak ada adab. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi ada adabnya, ada aturannya. Masuk kamar mandi ada aturannya, semua ada adab. Jadi ini hanya sebagian kecil dari adab yang harus kita perhatikan. Jama'atu biha, kata beliau, jumalan mukhtar min adabil Islam hanif. Apa yang melatar belakangi beliau menulis kitab ini? Yang melatar belakangi beliau menulis kitab ini, ra'aitu katsiran min ikhwani wa ahbabi. Aku lihat banyak daripada saudara-saudaraku dan orang-orang yang aku cintai, yaghfuluna anha, lalai dengan adab ini, enggak peduli dengan adab ini. Wa yukhti'una ma'rifataha rijalan wa nisaan. Maka beliau di sini ingin mengingatkan kepada kita, fa'aradtu bi jam'iha tadhkirahum. Jadi tulisan ini, kata beliau, semata-mata untuk mengingatkan. Lalu beliau dengan tawadhu'nya mengatakan, walastu bi ahsana minhum fiha, walaupun aku bukanlah orang terbaik daripada mereka semua. Wala bi aghna minhum anha, dan aku bukanlah orang yang kemudian enggak butuh sama nasihat ini, aku juga butuh. Wa innama huwa tawasi bil haqqi wa bis sabr, ini merupakan bab wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, juga karena ingin melaksanakan perintah Allah, wa dzakir
fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beliau juga mendoakan nafa'allahu wa iyyahum bidzikra, kata beliau, mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita dengan senantiasa mengambil peringatan ini, wa bihadhihi risalah wasiwaha, wa bihadhihi risalah, dan dengan risalah kecil ini wasiwaha, dan risalah-risalah yang lain yang mungkin kita baca dari kitab yang lain. Jadi beliau di sini tidak tidak fanatik terhadap karyanya sendiri. Wasiwaha, dan risalah yang lain silahkan dibaca kalau itu merupakan kebaikan untuk kita. Ada adabul masyi ilal masjid, ada adabnya orang berjalan ke masjid, ada banyak sekali. Wa tawallana bi'inayatihi wa hidayatihi fid dunya wal akhirah wa alladhi yatawassu salihin. Amin. Ini beliau selesai menulis ini di Riyadh, Muharram 1412. Katabahu Abdul Fattah Abu Burdah. Ini berarti ditulis sendiri, makanya beliau tidak menyebutkan lakop sedikit pun, murni nama beliau Abdul Fattah Abu Burdah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil Islamil hanif آدابا وفضائل كثيرة تدخل في كل شأن من شؤون الحياة، كما تشمل الكبير والصغير والرجل والمرأة، في إن النساء شقائق الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما يطلب من الرجل من أدب الإسلام يطلب من المرأة، فإنهما يكونان المجتمع المسلم، وبهما يعرض الإسلام ويعرف. وتلك الآداب قد دعا الإسلام إليها وحض عليها لتكامل الشخصية المؤمنة وتحقق الانسجام بين الناس، ولا ريب أن التحلي بتلك الآداب والفضائل مما يزيد في جمال سلوك المسلم ويعزز محاسنه ويحبب شخصيته ويدنيه من القلوب والنفوس. وهذه الآداب المذكورة هنا من لباب الشريعة ومقاصدها، فليس معنى تسميتها آدابا أنها على طرف الحياة والسلوك يخير الإنسان في فعلها وتركها أو أولى فعلها. قال الإمام القرافي في كتابه الفروق وهو يتحدث عن موقع الأدب من العمل وبيان أنه مقدم في الرتبة عليه، واعلم أن قليل الأدب خير من كثير من العمل. ولذلك قال رويم العالم الصالح لابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا، أي استكثر من الأدب حتى تكون نسبته في الكثرة نسبة الدقيق إلى الملح في العجين، وكثير الأدب مع قليل من العمل الصالح خير من العمل مع قلة الأدب. قلت: وإذا رؤي في بعض هذه الآداب شيء من البساطة أو البداهة فلا غرابة في التنبيه إليها، فإن نفرا غير قليل منا يقع منه الخطأ في مثل تلك البديهيات فيغمس بذلك من شخصية المسلمة التي ينبغي أن تكون متميزة بجمالها وكمالها وسماتها، كما أرشد إلى ذلك قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان معه بعض الصحابة الكرام فقال لهم: إنكم قادمون على إخوانكم فأحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود والإمام أحمد والحاكم في المستدرك عن سهل بن حنظلة رضي الله عنه. فينبغي للمسلم أن يعرف أنه مسلم من حسن زيه وتناسك هيئته ورواء مظهره، والله الهادي إلى سواء السبيل. Ini mukaddimah sudah selesai. Lanjutannya beliau berkata, sungguhnya Islam ini memiliki adab dan keutamaan yang banyak, yang mana adab itu tadkhulu fi kulli sya'in min syu'unil hayat, masuk ke seluruh relung-relung kehidupan kita. Semuanya ada adabnya. Tadi kita sebutkan dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ada adabnya. Pakai baju, menyisir rambut, ketika bercermin, pakai sandal, pakai sepatu, itu semua ada adabnya. Pakai celak sampai pakai cincin seperti ini ada adabnya. Dipakai di mana, bagaimana bacaannya, itu semuanya masuk fi kulli sya'nin min syu'unil hayat. Masuk adab itu ke seluruh relung-relung kehidupan.
Maka kita sebutkan orang yang mengerjakan sesuatu berdasarkan ilmu karena tahu ilmunya, itulah keistimewaan orang berilmu dibandingkan orang yang nggak berilmu. Tadi kita di Masjid Darussalam kita baca adab tentang orang pakai sandal. Orang pakai sandal itu dua orang, satu pakai sandal, satunya sama pakai sandal. Satunya tahu adabnya pakai sandal, satunya nggak tahu. Satunya merasa pakai sandal ini adalah ibadah, kesunahan. Karena disebutkan an-ni'al libasul anbiya, ketika dia memakainya dengan berniat untuk semata-mata mengikuti para nabi, maka dia dapat pahala. Yang satunya pakai sandal karena dia menganggap satu kebutuhan. Sama-sama pakai sandal, satunya ada pahala, satunya nggak dapat pahala. Itulah bedanya. Kemudian Tagama tashmalul kabir was shagir. Adab dalam Islam ini semuanya ditujukan kepada yang sudah dewasa atau yang masih kecil, terutama anak kecil. Makanya adab ini kita penting mengajarkan adab kepada anak kecil, anak kita yang masih kecil, dari yang paling sederhana, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, pakai melepas sepatu, kemudian memakai sepatu pakai tangan kanan, sehingga anak itu ketika dewasa tanpa kita komando mereka sudah tahu tentang adab itu. Warrajul wal mar'ah, laki-laki dan perempuan sama. Fa innan nisa syaqaiqur rijal, karena perempuan itu syaqaiqur rijal, posisinya sama, seakan-akan dia satu derajat dengan orang laki-laki. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih rendah. Makanya ketika Allah menciptakan manusia, Nabi Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Kemudian Allah menciptakan versi manusia kedua hanya dari seorang laki-laki tanpa seorang perempuan. Sampai sini mungkin orang laki-laki itu akan mengira saya laki-laki lebih mulia dari perempuan. Kenapa? Perempuan diciptakan dari laki-laki. Makanya Allah ciptakan model ketiga, yaitu manusia hanya dari seorang ibu tanpa peranan seorang laki-laki. Jadi Allah seakan-akan bilang Allah bisa, Allah kuasa menciptakan manusia tanpa kalian laki-laki ada, yaitu Nabi Isa. Makanya nggak bisa kita mengklaim kita lebih mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, yang menjadikan kita mulia bukan karena jenis kelamin, tapi karena kelakuan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itulah yang dicontohkan kepada kita. Fa inna nisa syaqaiqur rijal, dalam hal adab semuanya sama. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama yutlabu minar rajul, setiap apa yang diperintahkan kepada seorang laki-laki min adabil Islam, daripada adab-adabnya Islam, yutlabu minal mar'ah, itu juga diperintahkan kepada perempuan. Fa innahuma yukawwinanil mujtama' al-muslim, karena keduanya inilah yang saling melengkapi dalam membentuk satu mujtama' yang muslim, satu masyarakat yang muslim. Wa bihi ma yu'radul Islam wa yu'raf, dan dari adab ini, kata beliau, dari adab ini Islam diperkenalkan dan dikenal. Jadi orang itu dirinya mengaku dia Islam, apa identitas keislaman Anda? KTP, Pak. Wah, bukan, nggak cukup. Di sini kata Nabi, wa bihima yu'radul Islam wa yu'raf. Wa tilkal adab, dan adab ini qad da'a al-Islam ilaiha wa hadda 'alaiha litakamul syakhsiyah al-mu'minah wa tahaqquqil insijam bainan nas. La raiba anna tahalli bi tilkal adab wal fadail mimma yazidu fi jamali sulukil muslim. Karena adab ini diantara salah satu bentuk upaya tahalli. Tahalli itu untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Makanya kalau kita belajar tasawuf itu sudah masyhur ya, tingkatannya itu ada takhalli baru tahalli. Ketika takhalli dan tahalli, takhalli ini kita membuang semua sifat-sifat tercela, kotoran-kotoran dalam hati kita. Ketika sudah bersih baru bisa diisi dengan tahalli, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Baru setelah itu akan muncul yang ketiga, yaitu tajalli. Ketika tajalli ini maka dia sudah sampai pada maqam tertinggi dalam membentuk hubungan antara dia dengan Tuhannya. Wala raiba tahalli bitilkal adab wal fadail mimma yazidu fi jamali sulukil muslim wa yu'azzizu mahasinahu wa yuhabbibu syakhsiyatahu wa yudinuhu min al-qulub wan nufus. Wa hadhihi al-adab al-madhkurah huna min lubabi syariah wa maqasidiha. Ini intisari daripada syariat itu adab. Falaisa makna tasmiyat wa adab annaha natrafil haya was suluk yukhayyirul insan fiha wa tarkiha. Yang dimaksud dengan adab di sini bukan berarti pilihan, ini hanya sekedar adab, silahkan kalau mau dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh, enggak. Awil aula filu, atau ini lebih baik dikerjakan, enggak. Ini menjadi
simah, nanti dikatakan jadi simah, menjadi ciri khas bagi orang muslim. Makanya Imam Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq, dia punya kitab namanya Al-Furuq, bahwa yatahaddas an mauqi'il adab minal amal. Beliau membicarakan posisinya adab dan amal. Adab dan amal. Wa bayani annahu muqaddamun fi rutbah alaih. Adab itu harus didahulukan kata beliau daripada amal. Wa'lam anna qalilal adab, orang yang sedikit adabnya khairun. Wa'lam anna qalilal adab, orang yang sedikit adabnya khairun min katsiril amal, lebih baik daripada banyaknya amal. Sedikitnya adab, anna qalilal adab khairun min katsiril amal. Benar? هنا من كثير من العمل لا ممكن يوجد النسخة لا يعني. Wa'lam anna qalilal adab khairun min katsirin minal amal. Walidhalika qala Ruwaim, ada seorang alim yang soleh namanya Ruwaim, dia berkata kepada anaknya, ya bunai, enak katanya, ij'al amalaka milhan, jadikan amalmu itu milh. Milh itu garam. Wa adabaka daqiqan, dan adabmu itu tepungnya. Kita kalau masak, fil ajin disebutnya, kita kalau masak lebih banyak garamnya atau lebih banyak tepungnya? Maka harus lebih banyak tepungnya. Kalau lebih banyak garamnya siapa yang mau makan? Keasinan. Jadi begitulah adab dan amal. Harusnya lebih banyak porsi adabnya ketimbang amalnya. Amal itu hanya ibaratkan amal itu hanya ya garam saja, sebutuhnya saja. Tapi kalau tepungnya itu pasti lebih banyak daripada daripada garamnya. Jadi beliau memberikan arahan kepada anaknya, jadikan amalmu itu hanya sekedar seperti garam yang dibutuhkan hanya sekedarnya saja, sedikit. Sedangkan adabmu itu ibaratkan tepung yang itu pasti dalam memasak dibutuhkan lebih banyak. Tepung sekian kilo, maka garamnya hanya sekian sendok. Maka antara adab dan amal itulah nisbatnya. Wa katsirul adab ma'a qalilin minal amal as-salih khairun minal amal ma'a qillatil adab. Wa katsirul adab, banyak orang yang memperhatikan adab saat beramal, ma'a qalilin minal amal, sedikit amalnya tapi adabnya lebih banyak. Maka khairun minal amal ma'a qillatil adab, lebih baik daripada orang amalnya banyak tapi tidak punya adab. Qultu wa idza ru'ya fi ba'd hadhil adab, kata beliau, nanti kalau kalian temukan dalam kitab ini dia disebutkan adab minal basata wal badahah, itu kelihatannya remeh. Karena nanti disebutkan oleh beliau di sini banyak, beliau menyebutkan sesuatu yang kita anggap remeh. Kok begini aja diterangkan? Dan kita semua sudah tahu. Kata beliau, kalau nanti kalian menemukan keterangan-keterangan di kitab ini yang kalian itu anggap mungkin itu remeh, itu yang biasa, fala gharabata fit tanbiha, ini bukan hal yang aneh kalau kita jelaskan lagi, kita ingatkan lagi. Kenapa? Fa innana faron ghairu qalilin minna, banyak dari kita ya qaum minhul khata', banyak dari kita yang tidak peduli bahkan salah dalam melaksanakan. Fayam bidzalika min syakhsiyatil muslimah allati yanbaghi an takuna mumayyizatan bi jamaliha wa kamaliha wa simatiha. Kama arsyada ila dzalika qaul Rasul Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah memberikan irsyadat, memberikan petunjuk kepada kita. Wa kana ma'ahu ba'dus sahabah al-kiram, bagaimana Nabi berkata kepada sahabatnya, di antara adab yang diajarkan beliau, innakum qadimuna ala ikhwanikum, kata beliau, sungguhnya kalian datang ke saudara-saudara kalian, fahsinu libasakum, maka saat kalian berkunjung ke saudara kalian, ahsinu libasakum, pakailah pakaian yang baik, yang bagus. Wa aslihu rihalakum, perbaikilah kendaraan kalian sehingga terlihat indah. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas, syamatun al-khal wa nuqtatun sauda fil wajh, sehingga kalian ini melakukan itu seperti syamah. Syamah ini katanya apa? Orang kayak teh lalat, bukan teh lalat. Kadang orang kalau ganteng ya, orangnya perawat, wajahnya ganteng, kemudian ada hitam-hitamnya, itu menambah ketampanan terkadang. Rawahu Abu Dawud. Fayam bagi muslim ayyuraf anhu muslim. Fayam bagi muslim, maka dia selayaknya bagi seorang muslim ayyuraf, dikenali.
Orang muslim harusnya dikenali oleh orang lain dari apanya? Annahu muslim, bahwa dia muslim min husni zikihi, dari rapinya, dari bagusnya pakaiannya. Bukan bagus baru, bukan, rapi. Dia kalau memakai pakaian rapi pakaiannya, orang melihatnya senang. Maka seharusnya kata beliau, orang muslim itu menampakkan itu ciri khas orang Islam. Coba kita lihat ya, Islam Masya Allah mengajarkan kebersihan, mengajarkan, cuma orang Islamnya gak ada. Makanya banyak ulama itu berkata, saya menemukan Islam itu di Eropa, tapi menemukan orang Islam di Indonesia atau di negara-negara Arab. Tapi kalau menemukan Islam, ajaran Islamnya justru di Barat, walaupun pemeluknya bukan orang Islam, karena kelihatan kebersihannya, kerapiannya, kedisiplinannya. Kita yang umat Islam yang tiap hari kemana-mana nadhafatu minal iman belum bisa melaksanakan itu. Warwa imam hari, wallahul hadi ila sawa'is sabil. Baik, ini kita sampai di sini dulu, sampai namanya mukadimah. Ini gambaran singkatnya. Beliau ini menjelaskan tentang pertama adab masuk rumah. Jadi nanti beliau menjelaskan kita kalau kita masuk rumah bagaimana, utamanya rumah sendiri atau rumahnya orang lain, saat kita bertamu, saat kita menjamu tamu, kita berkumpul dengan orang lain, adab-adab sederhana dalam keseharian kita. Nanti ada beberapa adab itu, kalau nggak salah semua ada 40 lebih, ada 50 poin tentang adab yang akan dijelaskan di sini. Baik, inilah nanti insya Allah mudah-mudahan ini kitabnya bisa kita cetak, dan termasuk yang qasidah burdah ini nanti kita akan bacakan insya Allah, akan kita dengarkan. Baik, ini kiranya mari kita tutup dengan pembacaan doa. Kita untuk saat ini baca doa dari doa burdah. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين. الصلاة والسلام عليك وعليكم يا أنبياء الله، وعليكم وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. والحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، وعلى كل حال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأشياعه وأتباعه وحزبه وإسرته وأهل بيته. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم وآتيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انشرنا والحاضرين في زمرته، وأمتنا على سنته، واستعملا في طاعته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم في صحائف آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين. ثم في صحائف أصحاب الهادي والمهديين الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في صحائف السبطين الشهيدين المكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعمين الشريفين عند الله وعند الناس الحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار المهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله
تعالى عنهم والأربعة أئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا في صحائف منشئ هذه الهدى سيدي شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري. اللهم انفعنا ببركته في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا أو أينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا وانفحنا ببركاتهم وأمدنا من أمدادهم وألحظنا بمحظاتهم وعدنا علينا وعلى الحاضرين وعلى جميع المسلمين من بركاتهم وبركات علومهم وأنفاسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صحائفنا وصفائف الحاضرين والسامعين ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا مرحوما تفرق من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا محروما ولا مأثوما ولا موزورا ولا عن بابك مطرودا. هل الدنيا بفضلك مسيئنا لمحسننا ولعاملنا وعاملنا لمخنصنا، وهبنا جميعا بمنك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. واربطنا عليها غير المفتونين ولا مفائلين ولا مغيرين ولا بدلين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ما سالك منه عبدك ونبيك ورسولك وسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.